Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang biaya tenaga kerja. Tujuan dari materi kali ini adalah agar kalian bisa paham dengan bagaimana cara pembebanan dan pencatatan biaya tenaga kerja. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biaya tenaga kerja itu adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang dapat dinilai dengan satuan uang atas pengorbanan yang diberikannya untuk kegiatan produksi. Jadi, biaya tenaga kerja ini merupakan biaya utama yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Oleh karena itu, kita harus memahami elemen biaya tenaga kerja, ya. Karena kalau kita sampai tidak paham, ini nanti perusahaan akan mengalami kerugian. Ya, karena contohnya apabila terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan, ini akan mengakibatkan pembayaran gaji dan upah akan meningkat, sehingga bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, tenaga kerja bisa digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Kalau menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ini tenaga kerja bisa digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tenaga kerja bagian produksi. Ini berkaitan langsung dengan produksi barang atau produksi produknya. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Ini berkaitan dengan pemasaran barang. Yang ketiga, tenaga kerja bagian administrasi dan umum. Ini berkaitan dengan kantornya. Jenis yang kedua, ini menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen non-produksi. Yang ketiga, menurut jenis pekerjaan dalam perusahaannya. Ini dibedakan menjadi 3, ada tenaga kerja bagian pabrik, tenaga kerja bagian kantor, dan tenaga kerja bagian lapangan. Jenis yang keempat adalah menurut hubungannya dengan produk. Ini dibedakan menjadi 2, ada tenaga kerja langsung, ini berarti berkaitan langsung dengan produksi barang. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Ini tidak langsung berhubungan dengan produksi barang. Biaya tenaga kerja itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan, itu perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode tertentu. Perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawannya adalah dengan kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir itu adalah catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan. Jadi, jika jam kerja perusahaan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 15, maka kartu hadir itu akan berisi jam kedatangan di perusahaan dan jam pergi dari perusahaan setiap hari kerja. Di sini, jika karyawannya bekerja dari pukul 8 sampai pukul 15, berarti karyawannya itu bekerja sesuai dengan jam kerja. Tapi, apabila karyawan tersebut bekerja sampai dengan pukul 16, berarti ada selisih 1 jam. Nah, di sini dianggap sebagai jam lembur. Pada setiap akhir minggu, kartu hadir akan dikirim ke bagian pembuat daftar gaji dan upah sebagai dasar untuk perhitungan gaji dan upah karyawan per minggu. Selain kartu hadir, perusahaan juga bisa menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik dalam mengerjakan pekerjaannya. Kartu jam kerja ini biasanya hanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di pabrik. Kartu ini kemudian akan disesuaikan dengan kartu hadir dan akan dikirim ke bagian akuntansi untuk keperluan distribusi gaji dan upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, apabila perusahaan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, kalau perusahaan menggunakan metode harga pokok proses, ini kartu jam kerja tidak diperlukan karena karyawan melakukan pekerjaan atau membuat produk yang sama dalam departemen tertentu dari hari ke hari, sehingga distribusi biaya tenaga kerja tidak diperlukan. Ada 4 tahap pencatatan biaya tenaga kerja. Tahap pertama itu adalah tahap pendistribusian biaya tenaga kerja. Sumber pencatatannya berasal dari rekapitulasi daftar gaji dan upah.
jurnal yang dibuat. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung di sebelah debit. Kemudian biaya overhead pabrik, ini untuk biaya tenaga kerja tidak langsung di sebelah debit. Biaya administrasi dan umum di sebelah debit. Biaya pemasaran di sebelah debit. Kemudian kreditnya ada biaya gaji dan upah. Yang kedua adalah tahap membuat bukti kas keluar dan cek untuk mengambil uang di bank. Pada tahap ini, jurnal yang akan dibuat oleh bagian akuntansi adalah biaya gaji dan upah ada di sebelah debit, kemudian ada utang PPh karyawan di sebelah kredit, dan utang gaji dan upah ada di sebelah kredit. Yang ketiga, itu adalah tahap membayar gaji dan upah ke karyawan. Nah, jurnal yang dibuat, ini utang gaji dan upah di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Nah, pada tahap yang ketiga ini biasanya bisa dicatat di jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, ini ada tahap menyetor PPh karyawan ke kas negara. Ini jurnal yang akan dibuat oleh bagian akuntansi. Ini utang PPh karyawan di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Ini juga akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Supaya lebih jelas tentang tahapan pencatatan biaya tenaga kerja, berikut ini saya akan memberikan dua contoh transaksi mengenai tahapan pencatatan biaya tenaga kerja. Pada contoh pertama, di sini saya akan memberikan soalnya itu mulai dari adanya daftar gaji dan upah, kemudian kita akan buat rekapitulasinya sampai dengan pencatatannya, ya. Contoh pertama ini, di sini kita lihat ada daftar gaji dan upah milik PT Hoki per bulan Maret 2020. Kolomnya terdiri dari kolom nomor, nama, jumlah jam kerja, kemudian upah variabel. Upah variabel ini terdiri dari jam reguler dan jam lembur. Ya, masing-masing item jam reguler dan jam lembur ini terdiri dari kolom jam, tarif, dan jumlah. Kemudian ada kolom gaji atau upah tetap. Ya, kemudian ada gaji atau upah kotor. Gaji upah atau upah kotor ini akan ada potongan-potongan di sini. Potongannya terdiri dari potongan PPh pasal 21, BPJS, dan adanya potongan pinjaman kalau memang karyawan berhutang. Ya, kemudian ada kolom jumlah potongan dan ada kolom gaji atau upah bersih. Ya, ini diperoleh dari gaji atau upah kotor dikurangi dengan total jumlah potongan. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 13 karyawan. 13 karyawan ini terbagi-bagi dari nomor 1 sampai 5 yaitu A, B, C, D, E. Ini adalah karyawan bagian produksi. Ya. Kemudian F, G, H, I yang nomor 6, 7, 8, 9 ini adalah karyawan bagian pemasaran. Kemudian nomor 10 sampai 13 J, K, L, M ini adalah karyawan bagian administrasi dan umum atau bagian kantor. Ya. Yang pertama untuk karyawan bagian produksi. Di sini ada A, B, C, D, E. Dan di sini ada yang saya beri warna merah. Untuk C dan D ini adalah karyawan atau pegawai tenaga kerja langsung, ya. Jadi CD ini adalah tenaga kerja langsung. Sedangkan A, B, E ini tenaga kerja tidak langsung atau dia masuk kategori BOP. Ya. Kalau yang tadi 6 sampai 9 adalah bagian pemasaran, 10 sampai 13 ini adalah bagian administrasi dan umum atau kantor. Nah, dari daftar gaji dan upah yang ada di sini, kita akan membuat rekapitulasi gaji dan upah. Ya. Rekapitulasi gaji dan upah di sini kita akan merekap atau akan menjumlahkan. Nanti di rekapitulasi itu tuh bukan hanya tertulis nama karyawan per nama, tapi sudah totalnya saja. Jadi contohnya seperti ini, untuk yang 1 sampai 5 ini kan tadi karyawan bagian produksi. Untuk karyawan bagian produksi ini terbagi menjadi 2, ada yang langsung sama tidak langsung. Nah sekarang untuk yang langsung, contohnya yang saya sudah kasih warna merah ini, nama C dan D. Jumlah jam kerjanya itu ada 210 jam dan 200 jam. C 210 jam, D 200 jam. Yang pertama saya akan bahas yang C dulu, karyawan C.
Jumlah jam kerja itu ada 210 jam. Ya. Jam regulernya 200 jam. Tarifnya 4.000, totalnya 800.000. Ini diperoleh dari 200 dikali 4.000 dapatnya 800.000. Kemudian karyawan C ini dia punya jam lembur. Jam lemburnya dia 10 jam dengan tarif 8.000. Sehingga jam lembur milik C itu ada 80.000. C ini mempunyai gaji atau upah tetap 600.000. Sehingga gaji atau upah kotor karyawan C ini diperoleh dari total jam reguler 800.000 ditambah dengan total jam lembur 80.000, kemudian ditambah dengan gaji atau upah tetap 600.000, sehingga nilainya 1.480.000. Dari gaji kotor ini ada potongan-potongan. Potongannya ada PPh pasal 21 148.000, BPJS 50.000, dan C ini punya hutang, jadi dia harus bayar pinjaman dia senilai 75.000. Ya, angsurannya. Total potongannya 273.000. Ini dari 148.000 ditambah 50.000 ditambah 75.000. Ya, dapatnya 273.000. Nah, gaji atau upah bersih ini diperoleh dari gaji kotor ya 1.480.000 dikurangi dengan total potongan 273.000, sehingga gaji bersih milik karyawan C itu 1.207.000. Kemudian di sini ada yang karyawan D yang sama-sama langsung ya, tenaga kerja langsung. Total jam kerja dia ada 200, dia hanya ada jam reguler saja. Sehingga 200 dikali 4.000 dapatnya 800.000. Karyawan D tidak punya jam lembur. Dia punya gaji atau upah tetap 300.000. Ya, gaji kotornya jadi diperoleh dari total jam reguler ditambah gaji atau upah tetap. Jadi nilainya 1.100.000. Kemudian dikurangi potongan. Potongannya ada PPh pasal 21 110.000 dan BPJS 50.000. Total potongan 160.000. Sehingga gaji bersih karyawan D itu 940.000. Yang lainnya pun berhitungnya seperti itu caranya, dari A sampai M. Ya. Di sini kalau kita lihat yang A contohnya. Yang A ini dia cuma punya gaji upah tetap. Ya, dia nggak punya upah variabel karena upah variabel hanya punya gaji upah tetap aja, sehingga gaji kotornya sama dengan gaji tetap. Kemudian dikurangi sama potong-potongan. Total bersih karyawan A ya ini 1.675.000. Jadi kalau kita lihat di sini total gaji untuk karyawan bagian produksi ya. Ini ada kalau untuk gaji dan upah tetapnya ada 4.850.000. Upah kotornya 6.530.000. Ya, ada potongan-potongan di sini. Ada PPh pasal 21 653.000 totalnya. Ini dari penjumlahannya semua ya. Kemudian BPJS-nya 330.000, total pinjaman 200.000. Ya, sehingga gaji bersih yang harus dibayar kepada bagian produksi itu 3.672.000. Gaji yang akan diberikan kepada pegawai atau karyawan bagian pemasaran itu totalnya nanti 4.902.000. Kemudian untuk karyawan bagian administrasi dan umum itu 2.750.000. Dari data yang ada di sini kita akan membuat rekapitulasi. Cara pembuatan rekapitulasinya, di sini rekapitulasinya ada kolom nomor, ada kolom gaji dan upah, gaji atau upah kotor, potongan ya, ada PPh 21, BPJS dan pinjaman, kemudian jumlah potongan, dan ada gaji atau upah bersih. Sebenarnya kita hanya memindahkan dari kolom daftar gaji saja, cuma lebih kita rekap saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang bagian produksi, tadi saya sudah bilang dia dari nomor 1 sampai 5, A, B, C, D, E. Tapi untuk bagian produksi dibedakan menjadi 2. Ada yang langsung sama tidak langsung. Yang langsung hanya C dan D ya. Jadi cara pembuatannya gaji dan upah untuk bagian produksi. Yang pertama untuk yang langsung, gaji atau upah kotornya ini diperoleh dari 1.480.000 ditambah 1.100.000.
nilainya menjadi 2.580.000. Kemudian PPh-nya, ini kita jumlahkan juga yang C sama yang D saja. 148.000 ditambah 110.000. Nilainya 258.000. BPJS-nya 50.000 ditambah 50.000. Nilainya 100.000. Pinjamannya hanya 75.000. Ya, kita hanya memindahkan saja. Jumlah potongan ini dijumlahkan. PPh pasal 21 ditambah BPJS ditambah pinjaman. Ya, sehingga nilainya 433.000. Ya, gaji dan upah bersih ini diperoleh dari gaji dan upah kotor 2.580.000 dikurangi dengan jumlah potongan 433.000. Nilainya 2.147.000. Kemudian bagian produksi yang tidak langsung. Ini berarti kita jumlahkan yang A, B, dan E. Ya, caranya gaji dan upah kotor milik A, B, dan E kita jumlahkan. Yang pertama 2 juta ditambah 1.700.000 ditambah 250.000. Itu nilainya 3.950.000. Kemudian PPh pasal 21 begitu juga kita jumlahkan. Yang punya A, B, dan E. Jadi 200.000 ditambah 170.000 ditambah 25.000. Nilainya menjadi 395.000. Kemudian BPJS kita jumlahkan juga. 100.000 ditambah 80.000 ditambah 50.000. Nilainya menjadi 230.000. Pinjaman 25.000 ditambah 100.000. Nilainya 125.000. Ya, total potongan dijumlahkan juga. 325.000 ditambah 350.000 ditambah 75.000. Ya, nilainya menjadi 750.000 untuk yang tidak langsung ini. Jadi gaji atau upah bersihnya ini sama kita jumlahkan semua atau bisa kita kurangi ya, dari gaji atau upah kotor dikurangi jumlah potongan ya, nilainya 3.200.000 atau bisa juga jadi dari 1.675.000 ditambah 1.350.000 ditambah 175.000. Ini untuk yang bagian produksi. Kemudian yang bagian pemasaran. Kalau yang bagian pemasaran ini sebenarnya sudah ada rinciannya, tapi kita ambil totalnya saja ya. Yang bagian pemasaran tadi FGHI, kita ambil totalnya aja. Di sini gaji dan upah kotornya ada 6.180.000, pindahin saja. Ya, 6.180.000 sebenarnya ini diperoleh dari 2 juta ditambah 1.600.000 ditambah 1.420.000 ditambah 1.160.000. Ya. Kemudian PPh pasal 21 tinggal jumlahnya aja 618.000. Kemudian BPJS 280.000. Kemudian ada pinjaman 380.000. Total potongan 1.278.000. Jadi total gaji dan upah bersih ini tinggal memindahkan saja 4.902.000. Yang ketiga bagian administrasi dan umum. Ini JKLM. Ya. Total gaji dan upah kotor 3.700.000. Kita hanya memindahkan saja. PPh pasal 21 370.000. Kemudian BPJS kita pindahkan saja 280.000. Pinjaman 300.000 hanya memindahkan. Jumlah potongan 950.000. Gaji dan upah bersih kita pindahkan saja 2.750.000. Kalau sudah kita jumlahkan semua. Gaji dan upah kotor jadi 16.410.000, PPh pasal 21 1.641.000, BPJS 890.000, pinjaman 880.000, jumlah potongan 3.411.000 dan gaji atau upah bersih 12.999.000. Kalau kita sudah selesai membuat rekapitulasi, baru kita bisa masuk ke dalam tahapan-tahapan pencatatan yang harus dilakukan untuk mencatat biaya tenaga kerja. Jadi, berdasarkan rekapitulasi yang sudah dibuat tadi, di sini kita bisa membuat tahapan-tahapan pencatatan biaya tenaga kerja, ya. Yang pertama adalah tahapan untuk jurnal pendistribusian gaji. Ingat, sumber kita adalah dari rekapitulasi gaji dan upah. Caranya di sini
Untuk pendistribusian gaji dan upah, ini yang kita lihat adalah kolom gaji dan upah kotor. Ya, di sini untuk bagian produksi ada dua, ada biaya langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung, ini dimasukkan ke dalam kategori biaya tenaga kerja langsung, sedangkan yang tidak langsung adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Jadi cara pembuatan jurnalnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di sebelah debit, kita ambil nilainya dari gaji dan upah kotor, 2.580.000. Kemudian biaya overhead pabrik, ya, ambil dari gaji dan upah kotor, 3.950.000. Kemudian biaya bagian pemasaran, 6.180.000. Biaya bagian administrasi dan umum, 3.700.000. Kreditnya itu biaya gaji dan upah. Ya, kita ambil dari totalnya 16.410.000. Kemudian tahap kedua, kita membuat jurnal pembuatan bukti kas keluar. Ya, ketika kita akan membuat cek di sini. Caranya, di sebelah debit ini ada biaya gaji dan upah. Ya, kita ambil dari yang pendistribusian tadi ada biaya gaji dan upah yang dikredit, kita pindahkan ke debit. Jadi biaya gaji dan upah di sebelah debit senilai 16.410.000. Kreditnya itu kita ambil dari potongan-potongan. Ya, yang pertama ada utang PPH pasal 21, ya, utang PPH karyawan 1.641.000. Kemudian ada utang BPJS, ya, 890.000. Ini pinjaman karyawan kan berarti piutang buat perusahaan, ada piutang karyawan senilai 880.000. Nah, utang gaji dan upah perusahaan ini kita ambil dari yang bersih, 12.999.000. Yang ketiga itu tahap ketika ada pembayaran gaji dan upah. Ya, cara pembuatan jurnalnya, utang gaji dan upah berkurang di sebelah debit senilai 12.999.000. Ini dari upah dan gaji bersih, ya. Kemudian kas yang dikredit 12.999.000. Tahap terakhir ini adalah pembayaran PPH karyawan. Kita buat jurnalnya, utang PPH karyawan di sebelah debit 1.641.000. Utang BPJS di debit 890.000, kas di kredit 2.531.000. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua, ya. PT Jaya mempunyai 2 orang pekerja, yaitu Yana dan Rara. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Juli 2020, bagian pembuat daftar gaji membuat daftar gaji dan upah sesuai periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, Yana bekerja 42 jam dalam seminggu dengan upah Rp10.000 per jam. Dan Rara bekerja 42 jam dalam seminggu dengan upah Rp8.000 per jam. Berdasarkan kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel data jam kerja karyawan. Untuk jam kerja karyawan dibedakan menjadi 2. Ada yang benar-benar untuk bekerja, sama ada yang kedua untuk menunggu persiapan pekerjaan. Untuk yang bekerja, ini kita masukkan ke dalam kategori biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk menunggu persiapan pekerjaan, ini dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Untuk bekerja, di sini Yana mempunyai waktu atau mempunyai jamnya 36 jam. Sedangkan Rara 32 jam. Sedangkan untuk menunggu persiapan pekerjaan, ini waktunya Yana 6 jam, Rara 10 jam. Ingat, ya, di sini Yana tarifnya Rp10.000 per jam, Rara tarifnya Rp8.000 per jam untuk bekerjanya. Ya. Jadi caranya di sini pertama kita akan membuat distribusi gaji dan upahnya terlebih dahulu, baik untuk Yana maupun untuk Rara. Caranya yang pertama dibebankan sebagai tenaga kerja langsung. Ingat, ini yang kita lihat adalah yang bagian untuk bekerja. Yana tadi membutuhkan waktu 36 jam. Berarti 36 jam dikali tarifnya si Yana, Rp10.000. Nilainya Rp360.000. Kemudian Rara kita lihat di sini 32 jam. Dikali dengan tarifnya Rp8.000. Ya, jadi nilainya Rp256.000. Itu untuk yang bekerja atau yang bisa dibebankan sebagai tenaga kerja langsung. Yang berikutnya, untuk yang menunggu persiapan pekerjaan, ini kita anggap sebagai BOP atau biaya overhead pabrik, ya. Jadi dibebankan kepada BOP.
Yana 6 jam, berarti 6 dikali Rp10.000, nilainya Rp60.000. Rara 10 jam, berarti 10 kali Rp8.000, nilainya jadi Rp80.000. Kalau sudah selesai, ini kita jumlahkan. Inilah upahnya Yana sama Rara. Yana upahnya Rp420.000, ini dari Rp360.000 ditambah Rp60.000. Kemudian Rara nilainya Rp336.000, upahnya ya, Rp256.000 ditambah Rp80.000. Kemudian di sini ada PPh, jadi dipotong dengan PPh 15%. Jadi untuk Yana, dia dipotong PPh-nya Rp420.000 dikali 15%, nilainya Rp63.000. Sementara Rara, Rp336.000 dikali 15%, nilainya Rp50.400. Sehingga di sini bisa diperoleh upah bersih ya untuk Yana maupun untuk Rara. Upah bersih Yana itu diperoleh dari Rp420.000 dikurang Rp63.000, jadi Rp357.000. Sedangkan Rara, Rp336.000 dikurang Rp50.400, nilainya Rp285.600. Nah, kalau kita sudah selesai mendistribusikan upah dari Yana dan Rara ini, baru kita bisa membuat tahapan pencatatan ke dalam jurnal, ya. Yang pertama di sini kita bisa membuat jurnal pendistribusian gaji. Ya, cara pembuatannya, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita gabungkan ya, untuk yang tenaga kerja langsung yang dibebankan sebagai tenaga kerja langsung punya Yana maupun punya Rara. Ya, jadi di sini 360.000 ditambah 256.000, nilainya 616.000. Jadi barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung nilainya di debit 616.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik, ini juga kita jumlahkan punya Yana maupun Rara. 60.000 ditambah 80.000, nilainya 140.000. Kreditnya ada biaya gaji dan upah senilai 756.000. Ini kita jumlahkan upah minggu pertama si Yana maupun Rara. Jadi 420.000 ditambah 336.000. Makanya nilainya jadi 756.000. Kemudian tahap kedua, di sini kita membuat jurnal pembuatan bukti kas keluar. Ya, cara pembuatan jurnalnya, biaya gaji dan upah ya. Ini senilai total upah mingguan Yana sama Rara tadi 756.000. Di kreditnya ada utang PPh karyawan. Utang PPh karyawan itu Yana 63.000 ditambah Rara 50.400, sehingga nilainya 113.400 itu ada di kredit. Kemudian ada utang gaji dan upah di kredit juga. Ini diperoleh dari upah bersih. Yana 357.000 ditambah Rara 285.000. Sehingga utang gaji dan upahnya 642.600. Tahap ketiga, di sini kita membuat jurnal pembayaran gaji dan upah. Ya, kita buat saja utang gaji dan upah berkurang di sini. Jadi jurnalnya utang gaji dan upah berkurang di debit, kas berkurang di kredit senilai 642.600. Dan yang terakhir, kita membuat jurnal pembayaran PPh karyawan ke negara. Caranya, utang PPh karyawan berkurang di debit, kas berkurang di kredit senilai 113.400. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.